Musi 2022, Jumat 22 April 2022, Polres Oku Selatan dimulai. Komandan apel memasuki lapangan apel. Lapor, apel gelar pasukan. Tahun 2022, Polres Oku Selatan, siap. Laksanakan. Pimpinan apel memasuki lapangan apel didampingi pasukan. Pimpinan apel. Hormat. Laporan Komandan apel kepada pimpinan apel, dilanjutkan pemeriksaan pasukan. Apel gelar pasukan dalam rangka operasi ketupat Musi 2022 Polres Oku Selatan. Siap. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Penyematan pita operasi. Perwakilan penyematan pita operasi. Siap. Amanat pimpinan apel. Pasukan diserahkan untuk perhatian. Istirahat di tempat. Pada apel gelar pasukan, saya akan membacakan amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia gelar pasukan operasi ketupat 2022 tanggal 22 April 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. TNI, Polri, dan instansi lainnya, para tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat, serta para tamu undangan dan peserta apel gelar pasukan yang saya banggakan. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha melaksanakan apel gelar pasukan operasi Ketupat 2022 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh jajaran Polri
dengan tema Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2022, wujud sinergi Polri dengan instansi 1443 Hijriah. Para peserta apel gelar pasukan, hadirin dan tamu undangan yang saya hormati. Perayaan Hari Raya Idul Fitri sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indonesia untuk melaksanakan kegiatan ibadah, berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga serta sahabat. Pemerintah telah menetapkan libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022 pada tanggal 2 dan 3 Mei 2022 dan juga menetapkan cuti bersama Idul Fitri pada tanggal 29 April dan tanggal 4 sampai dengan 6 Mei 2022. Berbeda dengan Idul Fitri pada tahun lalu, tahun ini pemerintah memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada masyarakat untuk dapat merayakannya dengan berkumpul bersama keluarga. Kegiatan mudik tidak dilarang dan tidak dilakukan penyekatan-penyekatan di jalur-jalur lintasan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. Kebijakan pemerintah untuk tidak melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik telah ditanggapi dengan euforia. Hal ini terbukti berdasarkan hasil survei Badan Litbang Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Diprediksi sekitar 85,5 juta masyarakat akan melaksanakan mobilitas perjalanan selama Lebaran. Pergerakan masyarakat ini terutama terkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Moda transportasi Lebaran didominasi oleh jalur darat dengan menggunakan kendaraan pribadi 47%, kendaraan umum 31%, jalur udara 10%, kereta api 10%, jalur laut 2%, dan lain-lain sebanyak 0,11%. Walaupun situasi pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini sudah terkendali, di mana tingkat penularan berada di bawah angka 1, dengan positivity rate dan bor rumah sakit berada di bawah standar WHO. Namun, perlu tetap saya tegaskan bahwa pandemi belum sepenuhnya selesai. Kita semua harus selalu waspada dengan tingkat mobilitas masyarakat yang sangat tinggi dan sangat rawan terhadap terjadinya transmisi COVID-19. Menjelang, pada saat dan pasca perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah, sehingga diperlukan langkah-langkah sinergis dengan segenap stakeholder terkait agar masyarakat aman dan sehat dalam merayakan rangkaian Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022. Kita harus menyiapkan masyarakat agar aman dari penularan COVID-19 dengan terus menggelar kegiatan vaksinasi untuk mengejar target pada 30 April 2022, khususnya wilayah Jawa dan Bali, mencapai 100% untuk dosis 2, booster 30%, dan lansia 70%, disertai dengan berbagai upaya pencegahan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya COVID-19. Peserta apel gelar pasukan, hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, Polri dengan dukungan dari TNI, Pemda, dan pemangku kepentingan lainnya menyelenggarakan Operasi Ketupat 2022 yang dilaksanakan selama kurang lebih 12 hari, mulai tanggal 28 April 2022 sampai dengan 9 Mei 2022. Fokus pengamanan adalah 101.700 objek di seluruh Indonesia, baik masjid, tempat wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, dan bandara. Dalam pelaksanaan operasi ini akan melibatkan 144.392 personil pengamanan gabungan yang terdiri atas 87.880 personil Polri, 13.287 personil TNI, serta 43.225 personil yang berasal dari instansi terkait, antara lain Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, Pemadam Kebakaran, Linmas, Senkom, dan instansi lainnya. Kekuatan personil tersebut akan ditempatkan pada 1.710 pos pengamanan dan 734 pos pelayanan, serta 258 pos terpadu. Selain itu, pada 2 minggu sebelum pelaksanaan operasi, yaitu pada tanggal 14 sampai dengan 27 April 2022,
Polri juga telah melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan dalam rangka cipta kondisi jelang operasi ketupat dengan sasaran distribusi sembako, penyakit masyarakat, miras, judi, prostitusi, narkoba, petasan, balon udara yang mengganggu penerbangan dan lain-lain, serta tetap menggelar operasi Aman Nusa 2 penanganan COVID-19 khusus wilayah Polda Sejawa dan Bali. KRYD akan dilanjutkan kembali pasca operasi ketupat 2022, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Mei 2022 dalam rangka mengantisipasi arus balik yang mungkin masih terjadi serta penanganan COVID-19. Berbagai permasalahan menjelang pada saat dan pasca Idul Fitri harus diantisipasi. Kita harus bergandengan tangan, bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait agar umat muslim dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan khusyuk dan puncaknya pada perayaan Idul Fitri, serta masyarakat yang melaksanakan mudik berjalan lancar, aman dan sehat. Pelaksanaan pengamanan Idul Fitri ini tentunya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah melalui Mendagri nomor 22 tahun 2022 tentang PPKM yang diberlakukan dari tanggal 19 April sampai dengan 9 Mei 2022 serta Surat Edaran Satgas COVID-19 16 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 yang berlaku efektif mulai tanggal 2 April 2022. Dalam kebijakan pemerintah tersebut telah diatur secara khusus ketentuan pelaksanaan kegiatan masyarakat dan perjalanan pada masa pandemi sesuai level assessment di masing-masing wilayah. Kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah agar masyarakat dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga harus kita sikapi dengan tetap menjaga agar penyebaran COVID-19 tidak mengalami peningkatan. Strategi penguatan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 menjelang, pada saat dan sesudah Idul Fitri 1423 Hijriah harus dapat dilaksanakan dengan baik dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Melakukan himbauan dan mengawasi kedisiplinan masyarakat agar taat terhadap protokol kesehatan 3M. Mendorong pengelola tempat wisata untuk memastikan aplikasi Peduli Lindungi terpasang dan harus benar-benar digunakan. Jika terdapat pengunjung yang belum divaksin, langsung diarahkan ke gerai-gerai vaksin terdekat. Jika terdapat pengunjung yang masuk dalam kategori hitam, siapkan ruang isolasi sementara sebelum mendapatkan penanganan lebih lanjut. Melaksanakan penjagaan dan pengamanan terhadap pelaksanaan ibadah Idul Fitri di masjid-masjid maupun di lapangan. Mengawasi terpenuhinya persyaratan perjalanan mudik pada berbagai moda transportasi. Melakukan testing, tracing, dan treatment terhadap kasus yang terkonfirmasi COVID-19 bersama Satgas COVID-19, TNI, dan pemerintah daerah. Melaksanakan random check swab antigen kepada para pelaku perjalanan dan siapkan pelayanan vaksinasi serta isoter di pos pelayanan. Melakukan percepatan program vaksinasi terutama pada kabupaten kota yang belum mencapai target. Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas mulai dari kontraflow, buka tutup gate tol, one way, ganjil genap pada jalan tol maupun ruas jalan tertentu saat arus mudik balik maupun jalan-jalan menuju tempat wisata dan sosialisasi melalui media secara masif sehingga masyarakat dapat mengatur rencana perjalanan. Jika langkah-langkah tersebut di atas dapat dilakukan dengan baik, saya yakin arus mudik maupun balik dapat berjalan lancar dan laju penyebaran COVID-19 dapat terkendali. Oleh karena itu, sinergitas antar pemangku kepentingan harus terjalin dengan solid. Peserta apel gelar pasukan hadirin dan tamu undangan yang saya banggakan. Berdasarkan peta kerawanan yang telah dilakukan, terdapat beberapa prediksi gangguan Kamtibmas yang harus kita antisipasi antara lain ancaman terorisme, premanisme, aksi sweeping oleh ormas, kenaikan harga dan kelangkaan bahan pokok, antrean dan kelangkaan BBM, kejahatan konvensional, penyakit masyarakat, konflik buruh terkait THR, balap liar, penyalahgunaan narkoba, petasan, perkelahian antar kelompok, antar kampung, aksi perusakan fasilitas umum, kerumunan masyarakat yang berpotensi menyebabkan penularan COVID-19, maupun bencana alam seperti banjir dan tanah longsor sebagai dampak dari musim penghujan.
Hadirin dan peserta apel gelar pasukan yang saya hormati, dalam kesempatan yang penuh semangat dan rasa kebersamaan ini, beberapa penekanan saya untuk dipodobani guna mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi Ketupat 2022, yaitu pertama, jaga stamina dan kesehatan mental peserta fisik selama perjalanan operasi. Niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, lakukan deteksi dini terhadap dinamika dan fenomena yang berkembang sehingga dapat melakukan langkah-langkah pencegahan yang prediktif. Ketiga, laksanakan pengamanan secara profesional dan humanis. Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dimanapun dan kapanpun. Rekan-rekan adalah wujud representasi negara di tengah-tengah masyarakat. Keempat, gelar kekuatan Polri pada pos-pos pengamanan dan pelayanan serta di titik-titik rawan kriminalitas, titik-titik kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kelima, lakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satgas COVID-19 untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi terjadinya lonjakan mobilitas masyarakat saat libur Idul Fitri 1443 Hijriah dengan melakukan tes antigen secara acak terhadap warga masyarakat di tempat keramaian. Keenam, dorong para pengelola tempat wisata, pusat perbelanjaan dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan. Ketujuh, Satgas Pangan agar betul-betul memainkan peran untuk membantu pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan pokok dan pengendalian harga. Kedelapan, mantapkan kerjasama sinergi dan soliditas para pihak yang terlibat, satukan visi dan tujuan demi keberhasilan pelaksanaan operasi. Hadirin dan peserta apel gelar pasukan yang berbahagia, sebelum mengakhiri amanat ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh personil TNI, Polri, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan operasi Ketupat 2022, sehingga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dapat senantiasa terjaga, serta arus mudik maupun arus balik dapat berjalan dengan lancar. Semoga pengabdian tugas yang kita laksanakan dengan penuh keikhlasan ini akan menjadi ladang amal ibadah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini juga kepada umat Islam saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Demikian amanat saya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan dan keselamatan kepada kita dalam melakukan dan melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Selamat bertugas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Sadu Sadu Sadu. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Jenderal Polisi. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segenap puji syukur kami hadirkan kehadirat-Mu karena hanya himpun bersama pada kegiatan apel gelar pasukan operasi Ketupat Musi 2022 Polres Oku Selatan yang Maha mempersatukan. Melalui kegiatan apel ini, kiranya Engkau kuatkan simpul kebersamaan dan sinergitas di antara kami. Tumbuhkan semangat presisi dalam diri kami dalam mewujudkan masyarakat aman dan sehat. Dalam perayaan Idul Fitri kepada kami keselamatan dan kesehatan. Hadirkan ketulusan dan keikhlasan dalam pengabdian kami, serta tumbuhkan di dalam jiwa kami menjadi pribadi-pribadi yang bersih dan yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, guru kami, para pemimpin kami, pahlawan dan pendahulu kami. Ya Rabb, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apel kepada pimpinan apel. Apel gelar pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan.
kekuatan pasukan kepada pimpinan apel. Kepada pimpinan apel. Hormat! Red! Pimpinan apel berkenan meninggalkan lapangan apel. Laporan selesai. Buruan.